أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن. Ini yang kedua, sahabat Abu Hurairah. Beliau masuk Islam 3 tahun sebelum wafat Nabi SAW, tahun ke-7 Hijrah. Tapi saking seriusnya, ini yang sering saya tekankan. Perhatikan cara berpikirnya ya. Sahabat itu kalau merasa terlambat, ingin menyusul yang lain. Bukan pesimis, ingin menyusul. Di ketika Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat, ya bahasa singkatnya, saya kemana saja selama ini? Saya terlambat. Keduluan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Saya harus menyusul mereka. Saya harus menyusul mereka. Kalau yang lain menunggu di majlis ta'lim Nabi, saya harus nyusul lebih daripada itu. Saya tunggu di depan rumah Nabi. Sehingga saya bisa belajar bagaimana cara jalan Nabi. Bagaimana keluar dari rumahnya. Bagaimana nengoknya Nabi. Bagaimana. Banyak digali oleh beliau. Sehingga dari situ, beliau mengejar sahabat-sahabat yang lain sampai lebih banyak meriwayatkan hadis dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau yang lain menunggu di majlis ta'limnya Nabi, wajar meriwayatkan hadis tentang ta'lim. Ini ikut kemana-mana. Nabi kesini, beliau ikut. Nabi kesini, beliau tunggu. Makanya, maaf teman-teman, boleh jadi ketika dibandingkan dengan yang lain, hadisnya lebih banyak dibanding sahabat lain. Sekalipun investasi waktunya hanya 3 tahun, karena waktunya banyak digunakan untuk mengikuti Nabi SAW. Ini penting saya jelaskan nanti, karena terkadang ada golongan yang keterlaluan, terkhusus dari kalangan Syiah, yang sering mengolok-olok sahabat Abu Hurairah. Bahkan Anda seringkali mungkin mendapat pernyataan seperti ini, kok bisa sahabat belakangan masuk Islam, hadisnya lebih banyak dibandingkan dengan sahabat yang duluan masuk Islam. Bisa dibandingkan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dua-duanya punya keutamaan, ini sangat istimewa dan kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cintai seluruh sahabat. Tapi kadang-kadang seringkali ada pertanyaan begini dan pernyataan seperti ini. Ini Ali menantu Nabi, sangat mulia, di antara pemuda penghulu surga, dijamin masuk surga, dekat dengan Nabi, menggantikan posisi Nabi saat diincar saat akan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Tiba-tiba kok datang orang belakangan, 3 tahun masuk Islam, kok hadisnya lebih banyak dibandingkan dengan sahabat Ali. Bahkan dengan Sayyidah Aisyah lebih banyak ini. Bagaimana cara menjawabnya? Teman-teman, sederhana. Karena waktu yang diinvestasikan oleh sahabat-sahabat ini dalam beraktivitas, itu satu dengan yang lainnya berbeda. Misal kita lihat, Aisyah meriwayatkan 2210 hadis. Tapi kan Sayyidah Aisyah meriwayatkan seputar kehidupan di dalam rumah tangga Nabi. Jadi bersama Nabinya saat di rumah. Saat ke perang Badar, beliau tidak ikut. Saat ke perang Uhud, beliau tidak ikut. Saat ke pasar, belum tentu ikut. Jadi yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah adalah kesempatannya saat bersama Nabi SAW. Demikian sahabat Ali bin Abi Thalib. Tidak semua aktivitas Nabi diikuti oleh Ali. Di beberapa tempat beliau ada di situ. Tapi di tempat lain belum tentu. Yang ini agak beda. Nabi kesini ikut. Nabi kesini ikut. Belum keluar sudah ditunggu. Persis seperti ini. Anda misalnya berapa usianya? 40 tahun. Masya Allah. Kenapa begini? Kurang banyak. 40 tahun. Masya Allah. Hafal berapa juz Quran? Gak apa-apa. Berapa juz yang dihafalkan? Alhamdulillah. Mendekati juz 30. Baik ya. Misal ya. Nama siapa? Mas Andi 40 tahun. Mendekati juz 30. Ada anak 4 tahun. Sudah 30 juz. 40 tahun mendekati juz 30. 4 tahun sudah 30 juz. Dan banyak contohnya. Ya ada Fajar misalnya. Ya ada Musa, ada Mu'adz, ada macam-macam. Pertanyaan saya, Mas Andi kemana aja? Anda kan 40 tahun, misal kan? Misal 40 tahun. Kok bisa? Padahal waktu Anda hidup lebih banyak dibandingkan dengan yang 4 tahun. Cara berpikirnya bukan begitu. Karena Musa, Mu'adz, Fajar, dan lain sebagainya menggunakan sebagian besar waktunya hanya fokus menghafal Quran. Karena itulah hafalan Qurannya lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Beliau banyak tuntutan, bukan berarti keliru, tidak. Ada yang harus ditunaikan dengan pekerjaan, ada yang harus belajar, ada mengerjakan ini, mengerjakan itu, dan itu bukan salah, bukan aib, karena tuntutan bagian dari kehidupan. Yang lainnya belum punya tuntutan itu. Makanya wajar perhatiannya lebih banyak hafalan Quran didapatkan oleh yang 4 tahun dibandingkan dengan 40 tahun. Jelas sampai sini? Baik. Belum selesai. Berkenaan dengan Abu Hurairah, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
hadis itu sampai kepada kita melalui 3 tahapan. Tahapan pertama kita sebut tahap penyampaian hadis, naqlul hadis. Tahap yang kedua penulisan hadis, kitabatul hadis. Dan tahap yang ketiga menyusun hadis itu di dalam buku hadis seperti ini misalnya. Jadi dimulai dari penyampaian hadis. Penyampai hadis yang pertama adalah para sahabat Nabi, karena seluruh kehidupan Nabi adalah hadis. Hadis adalah berita tentang kehidupan Nabi, tentang apa yang diucapkannya, tentang apa yang dikatakannya, tentang apa yang diniatkannya, tentang apa-apa yang dianjurkannya, tentang apa-apa yang dilarangnya. Itu semua disebut hadis kalau dia berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di kemudian hari yang tidak disampaikan oleh Nabi juga disebut hadis, asalkan dimuat dalam kitab-kitab hadis. Misalnya dalam Sahih Bukhari ada hadis yang berbunyi, istaqimu faqad sabaqtum sabqan ba'ida fa idza akhadtum yamina wa simala laqad dalaltum dalalan ba'ida. Istiqomahlah kamu dengan istiqomah yang selurus-lurusnya, nanti kamu akan memperoleh kemajuan sejauh-jauhnya. Kalau kamu menyimpang ke kiri dan ke kanan, nanti kamu sesat sejauh-jauhnya juga. Hadis ini bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ucapan seorang sahabat Nabi. Tapi karena terdapat dalam Sahih Bukhari, orang menyebutnya hadis. Marilah kita kembali lagi kepada definisi kita. Hadis adalah semua berita yang dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk misalnya Nabi dilahirkan di kota Mekah pada tahun gajah, itu hadis karena bercerita tentang Nabi. Atau pada suatu hari misalnya Aminah, ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunggu suaminya yang berdagang. Walaupun cerita tentang Aminah ini disebut juga hadis karena Aminah diceritakan dalam hubungannya dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menikah dengan Khadijah. Lalu kalau ada cerita tentang Khadijah dalam kaitannya dengan suaminya, itu juga kita sebut hadis. Jadi hadis ialah semua berita yang berhubungan, berkaitan, bertalian dengan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu tentang hadis-hadis Nabi itu? Dari para sahabatnya. Apa yang disebut sahabat? Sahabat ialah orang yang hidup sezaman dengan Nabi dan berjumpa dengan Nabi, dan diketahui meninggal dalam keadaan Islam. Karena yang sezaman dengan Nabi itu ada yang muslim dan ada yang non muslim. Kalau orang yang berjumpa dengan Nabi itu muslim, tidak jadi soal derajat keislamannya, lalu menyampaikan hadis Nabi, ia disebut sebagai sahabat. Ada kawan saya yang menduga sahabat itu kawan artinya. Itu sahabat bahasa Indonesia itu. Sahabat bahasa Indonesia artinya kawan. Supaya terhindar dari kesalahpahaman, yang kita maksud dengan sahabat sekali lagi bukan dalam arti kawan. Sahabat itu ialah orang yang hidup sezaman dengan Nabi dan berjumpa dengan Nabi dan diketahui meninggal dalam keadaan Islam. Jadi ada 3 syarat untuk disebut sahabat. 1, hidup sezaman dengan Nabi. Karena itu Hasan Al-Basri tidak disebut sahabat karena dia tidak hidup sezaman dengan Nabi.
karena dia hidup pada zaman sahabat Nabi. Untuk dia disebut tabi'in karena dia hidup sesudah zaman Nabi, pada zaman sahabat Nabi. Syarat yang kedua disebut sahabat ialah berjumpa dengan Nabi. Lucunya dalam bahasa Arab itu para ahli ilmu hadis menyebutkan ro'an Nabi, melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan ada di antara sahabat Nabi itu saya mencerita dulu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris melihat itu juga berarti berjumpa. See you later, sampai jumpa lagi nanti. Padahal kalau diterjemahkan sampai melihat kamu lagi nanti. See you later. Atau dalam bahasa Perancis au revoir, sampai aku melihat kamu kembali. Melihat itu berarti berjumpa. Dalam bahasa Persia juga melihat itu berarti berjumpa. Man khostam sumarabi binam, aku ingin sekali berjumpa dengan kamu. Tapi kalau terjemahkan sebetulnya artinya aku ingin melihat kamu. Melihat itu berarti berjumpa. Dalam definisi hadis tentang sahabat disebutkan bahwa sahabat ialah orang yang ro'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat itu artinya berjumpa. Walaupun ahli hadis kemudian menyebutkan juga termasuk juga yang buta, ya, karena ada sahabat Nabi yang tidak melihat Nabi tapi berjumpa dengan Nabi, seperti Abdullah bin Maktum. Dia buta dan berjumpa dengan Nabi, dia disebut sahabat juga walaupun tidak melihat Nabi. Nah, jadi yang disebut sahabat ialah orang yang memenuhi syarat tadi itu. Satu, dia sezaman dengan Nabi. Kedua, berjumpa dengan Nabi. Ada orang Islam yang sezaman dengan Nabi tapi dia tidak berjumpa dengan Nabi walaupun dia sezaman dengan Nabi. Misalnya Uwais Al-Qarani, salah seorang di antara waliullah yang terkenal. Uwais itu tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dia tidak disebut sahabat. Walaupun mungkin secara ruhaniyah kedua orang mulia ini pernah berjumpa, tapi secara ilmu hadis ia tidak disebut sahabat. Syarat yang ketiga harus Islam. Ada yang berjumpa dengan Nabi seperti Abu Lahab, hidup sezaman dengan Nabi tapi dia bukan orang Islam, dia tidak disebut sebagai sahabat. Nah, sekarang kembali kepada periode awal hadis. Periode yang pertama adalah naqlul hadis, penyampaian hadis. Umumnya ini bersifat lisan. Yang menyampaikan hadis pertama kali adalah para sahabat Nabi. Untuk menjelaskan pembicaraan kita lebih lanjut, sekali lagi sahabat itu bukan kawan artinya ya. Sahabat itu adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, dan meninggal sebagai orang Islam. Terbagi-bagi sahabat itu. Ada yang pertama kali masuk Islam, ada yang belakangan sekali masuk Islam. Ada seorang bayi lahir 1 hari sebelum Nabi meninggal dunia, dan orang itu dibawa menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diberkati. Maka sehari kemudian Nabi meninggal dunia, bayi itu disebut sahabat Nabi karena memenuhi 3 syarat itu. Dan memang ada juga pada waktu Nabi masih hidup, dia masih kecil sekali, tapi setelah Nabi meninggal dunia, dia meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Dan riwayat dia dipandang sebagai riwayat yang datang dari sahabat Nabi. Ada yang jumpa dengan nabinya itu cuma beberapa hari aja, terus pulang ke kampung halamannya, tapi dia juga disebut sahabat Nabi. Ada sahabat yang menyertai Nabi sejak awal kenabian sampai akhir hayatnya.
Misalnya Imam Ali karamallahu wajhah. Ada sahabat yang baru masuk Islamnya itu baru jadi kelompok sahabat setelah Nabi hijrah ke Madinah. Setelah Nabi berada di Madinah 7 tahun lamanya. Setelah Nabi berada di Madinah 7 tahun, baru dia masuk Islam dan bergaul dengan Nabi. Hanya sempat bergaulnya itu 1 tahun setengah saja. Dan setelah itu dia pergi ke tempat yang kita kenal sekarang dengan nama Bahrain. Dia pergi ke tempat itu. Anda bandingkan, ada Imam Ali yang menyertai Nabi sejak kenabian, bahkan sebelum beliau menjadi Nabi, sampai kepada akhir hayatnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di pangkuannya. Sahabat itu namanya Imam Ali. Ada sahabat yang jumpa dengan Nabi pada tahun ke-7 Hijrah setelah perang Khaybar, hidup bersama Nabi 1,5 tahun. Dia juga namanya sahabat, namanya Abu Hurairah. Itu yang akan kita bicarakan sekarang ini. Jadi sahabat itu sekali lagi berbeda-beda belajarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ada yang lama, ada yang sebentar. Dan tentu lama dan sebentarnya belajar bersama Nabi itu mempengaruhi jumlah hadis yang dia kuasai, mempengaruhi jumlah pelajaran Nabi yang dia hafal. Paling tidak ada pengaruhnya lah. Juga peristiwa-peristiwa yang dia saksikan tentu lebih banyak daripada orang yang bergaul dengan Nabi hanya sebentar saja. Pada majelis saya ini yang saya pertahankan bertahun-tahun, ada yang setia, yang ada udah puluhan tahun masih juga ngaji di sini. Ada yang ikut ngaji di sini ini sejak saya mendirikan pengajian ini, dan sampai sekarang dia masih ngaji. Itu istri saya. Itu sahabat yang paling setia. Ada juga kemarin ini ada seorang bapak datang kepada saya. Dia sudah ikut pengajian ini 3 tahun terus menerus. Dan dia mengikuti seluruh yang saya sampaikan. Dan baru setelah 3 tahun tahu katanya bahwa Pak Jalal itu pengikut madhab Ahlul Bait. Jadi dia ingin tahu bagaimana sholatnya Ahlul Bait. Jadi dalam pengajian ini saya jarang menyampaikan hadis-hadis Ahlul Bait. Nah, sahabat Nabi juga seperti itu. Imam Ali yang menyertai Nabi sejak awal itu termasuk Ahlul Bait. Ahlul Bait itu sahabat juga. Ahlul Bait itu sahabat juga, tapi sahabat yang paling lama menyertai Nabi karena dia bagian dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah itu sahabat Nabi juga, tapi dia bukan Ahlul Bait. Karena dia bukan bagian dari keluarga Nabi dan karena dia menyertai Nabi hanya sekitar 1,5 tahun saja. Tadi saya sebutkan logikanya Imam Ali yang menyertai Nabi sejak awal pasti meriwayatkan hadis Nabi paling banyak di antara seluruh sahabat Nabi. Atau kalau tidak begitu, paling tidak Imam Ali meriwayatkan hadis lebih banyak daripada Abu Hurairah, kalau bukan yang paling banyak. Lebih banyak dari Abu Hurairah. Logikanya, sekali lagi logikanya. Tapi pengalaman empirisnya menunjukkan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan hadis paling banyak dari seluruh sahabat Nabi. Dia juga meriwayatkan hadis lebih banyak dari Imam Ali karamallahu wajhah.
Kalau Anda mendengar pengajian-pengajian di mana-mana di sini di daerah kita di Indonesia, terdengar pengajian, kecuali tentu pengajian di sini. Pengajian di tempat-tempat lain itu tokoh yang paling banyak disebut itu Abu Hurairah. Sini ini istri saya itu punya ustadz di sini nih. Ustadz itu kalau ngaji hampir tidak pernah tidak menyebut Abu Hurairah kalau melewatkan hadis. Jadi Abu Hurairah harus kita simpan bintangnya 5 karena banyaknya disebut. Berapa bintang yang kita letakkan kepada Imam Ali? Bahkan mungkin tidak punya bintang karena jarang sekali ada riwayat dari Imam Ali. Hari Jumat di kampung-kampung tempat Habib itu di Majalaya, sebelum imam naik menjadi khotib, ada seorang pegang tongkat berdiri mengantarkan imam, meriwayatkan hadis, naqlul hadis. Apa riwayat hadis itu? Ruwiya an Abi Hurairah annahu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak wa alihi ya, sallallahu alaihi wasallam, innal jum'ata sayyidul ayyam. Masih ada di situ? Masih ada. Wa hajjul fuqara'i wal masakin. Atau idza qulta li sahibika fi yaumil jum'ati ansit wal imamu yakhtu faqad laghawt wa man laghaw fala jum'ata lah ansitu wasma'u jami'atan rahimakumullah, gitu. Yang diriwayatkan Abu Hurairah. Saya belum pernah menemukan satu pun masjid di Indonesia yang mengantarkan imam khotib itu ke mimbar dengan mengucapkan ruwiya an amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Tidak pernah. Seumur hidup, bahkan dalam mimpi pun tidak pernah. Apalagi di dunia nyata, dalam mimpi pun tidak pernah. Anda ini sekedar petunjuk bahwa Abu Hurairah emang sahabat yang paling populer di antara kita, jauh lebih populer dari Imam Ali. Bahwa Abu Hurairah juga sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, jauh lebih banyak daripada Imam Ali. Saya ingin menunjukkan kebenaran apa yang disampaikan oleh kawan kita, bahwa Abu Hurairah tercatat sebagai periwayat hadis paling banyak di antara sahabat-sahabat Nabi. Abu Hurairah meriwayatkan sekitar 5.374 hadis. Bukhari saja dari Abu Hurairah mengeluarkan 446 hadis. Sayyid Mustafa As-Sadiq Ar-Rafi'i dalam kitabnya Tarikh Adabil Arab, sejarah sastra Arab, berkata, wa kana aktsarus sahabati riwayatan Abu Hurairah wa qad sahiban nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam 3 sinin bal sahiba amman wa 9 ashhurin kama dzakarahu sahibu kitab Syekhul Mudirah wa ammara ba'dahu nahwan min 50 sanah. Walihada kana Umar wa Uthman wa Isa yunkiruna alaihi wa yattahimunahu wa huwa awwalu rawiyatin uttuhama fil Islam wa kanat Aisyah ashadduhum inkaran wa kanat Aisyatu ashaddahum inkaran alaihi litatawulil ayyami biha wa bihi idh tuwfiyat qablahu bisanah. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ia menyertai Nabi 3 tahun. Bahkan menurut riwayat yang lain, ia hanya menyertai Nabi 1 tahun 9 bulan saja. Seperti disebutkan oleh penulis kitab Syekhul Mudirah. Dan hidup sepeninggal Nabi selama 50 tahun. Jadi ia hidup setengah abad lagi setelah Nabi meninggal dunia. Karena itulah, walihada, saya ulangi lagi, karena itulah kana Umar wa Uthman wa Aisyatu
yunkiruna alaihi wa yattahimunahu. Karena itu Umar, Utsman dan Aisyah menolak Abu Hurairah dan mencurigainya dan menuduhnya. Yattahimunahu, dan menuduhnya. Artinya 3 sahabat besar ini menolak hadis-hadis Abu Hurairah dan mencurigainya, mendakwanya, sampai ia memperoleh gelar dalam ilmu hadis awwalu rawiyatin uttuhama fil Islam. Dia adalah periwayat hadis yang pertama diragukan di dalam Islam, yang pertama kali dicurigai di dalam Islam, yang pertama kali dituduh berbohong di dalam Islam. Terserah saudara apakah mau menerima tuduhan itu atau tidak. Kita bicara tentang fakta. Wa kanat Aisyatu asyaddahum inkarun alaihi, dan Aisyah termasuk yang paling keras menolak Abu Hurairah. Litatawulil ayyami biha wa bihi, karena lamanya kedua orang ini hidup sepeninggal Nabi. Jadi Aisyah sempat bergaul atau hidup dalam zaman yang sama dengan Abu Hurairah paling lama di antara sahabat yang lain. Umar pernah ketemu Abu Hurairah, tapi ketemunya sebentar. Yang paling lama itu Aisyah, karena Aisyah meninggal dunia 1 tahun sebelum Abu Hurairah. Itu tentang riwayat Abu Hurairah secara singkat. Jadi untuk membahas tulisan pengirim surat kepada saya di sini, bahwa Abu Hurairah adalah yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Data statistik tentang hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain, ambil buku Abu Hurairah yang ditulis oleh Sayyid Sarafuddin Al-Musawi. Situ ada daftar jumlah hadis dibawakan oleh Abu Hurairah, oleh Aisyah, oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali, oleh istri-istri Nabi, untuk memperoleh perbandingan tentang betapa banyaknya hadis Abu Hurairah. Jadi sekali lagi saya setuju bahwa Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, walaupun ia hanya menyertai Nabi hanya selama 1,5 tahun saja. Mungkin ada akan berkata, itu tidak logis, karena Imam Ali menyertai Nabi sejak awal dan Abu Hurairah baru 1,5 tahun saja. Mestinya yang paling banyak menyertai Nabi itu yang paling banyak meriwayatkan hadis. Belum tentu juga. Saya lagi bela Abu Hurairah. Belum tentu juga. Karena lamanya Anda ngaji di sini tidak menunjukkan bahwa yang paling lama ngaji di sini itu yang paling pinter. Itu kalau ada orang yang misalnya sekolah di Mutahari yang lain cuma 3 tahun, dia sekolahnya 5 tahun. Itu bukan berarti dia paling pinter, malah dia bodoh karena tidak naik kelas 2 kali paling tidak. Tidak jadi jaminan bahwa lamanya beserta Nabi berakibat dengan banyaknya periwayatan hadis. Kalau daya hafalnya kurang, pasti sedikit juga yang disampaikan oleh mereka. Kalau begitu, kita harus buktikan ini, bahwa Imam Ali yang menyertai Nabi sejak kecil sampai beliau menjadi Nabi, sampai akhir hayatnya, sampai beliau memangku kepala Nabi yang mulia di pangkuannya, adalah orang yang sangat bodoh, atau dia lebih bodoh dari Abu Hurairah. Paling tidak dia lebih bodoh dari Abu Hurairah, karena Abu Hurairah 1,5 tahun dia bisa menyampaikan ribuan hadis. Imam Ali bertahun-tahun hanya menyampaikan puluhan hadis. Dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah meriwayatkan sekitar 446 hadis dalam Sahih Bukhari saja. Dan berapa hadis dalam Sahih Bukhari tentang dari Imam Ali? 10 hadis saja. Abu Hurairah 446 hadis. Itu berarti Imam Ali
lebih bodoh 446 dikurangi 10 44,6 dari kepintaran Abi Hurairah. Oh, tapi masih juga ada alasan. Boleh jadi Imam Ali lebih pintar dan dia mempunyai banyak hadis. Tetapi yang menentukan hadis itu sampai kepada orang lain itu bukan hanya pinternya saja, bukan hanya lamanya saja bersama Nabi, bukan hanya pinternya aja. Ada satu lagi, dia banyak menyampaikannya kepada orang lain. Jadi kalau Imam Ali itu banyak menghafal hadis, tapi dia jarang berbicara dengan orang banyak, tentu saja hadisnya itu tidak sampai. Abu Hurairah walaupun sedikit, mungkin Imam Ali itu memiliki ribuan hadis dari Nabi, tapi yang sempat dia sampaikan tekaburu lah Imam Ali itu. Tidak sempat menyampaikan hadisnya, hanya 10 itu yang sampai. Abu Hurairah karena banyak kesempatan untuk berbicara, hadis-hadisnya sampai kepada orang banyak. Kalau dalam istilah modern sekarang ini, walaupun ada ulama yang dalam ilmunya dan kerjanya ngaji, memiliki ilmu pengetahuan dalam, tapi dia tidak pernah muncul di media massa. Namanya tidak bakal disebut-sebut orang. Nun jauh di sana, di sebuah kabupaten termiskin di seluruh Indonesia, namanya Bondowoso, hidup seorang ulama besar yang dalam pengetahuannya tentang hadis, yang memiliki perpustakaan yang besar tentang hadis-hadis Nabi. Namanya Habib Hamzah Al-Habsyi. Tapi siapa coba di Indonesia sekarang yang mengenal beliau? Nggak ada. Tempat ini cuma saya. Mungkin antum juga pernah dengar. Yang lain tidak pernah dengar. Tapi coba saya tanya kepada anda di pengajian manapun, dari Sabang sampai Merauke, adakah yang kenal sama A'agim? Pasti semua akan mengatakan kenal banget. Itu kan yang pakai serban di televisi. Apakah itu artinya A'agim lebih pintar daripada Ustadz Hamzah? Tidak. Saya hanya akan mengatakan itu berarti Ustadz Hamzah emang lebih pintar dari A'agim. Ustadz Hamzah lebih pintar dari A'agim, tapi dia kurang terkenal dibandingkan dengan A'agim. Ada banyak orang mengutip ucapan A'agim. Betul seperti kata A'agim. Yang penting itu jagalah hati. Saya udah mendengar kutipan ini dari banyak orang. Dalam sebuah pertemuan di DPR, kita membicarakan tentang masalah dekadensi moral. Waktu itu ada usulan untuk dimasukkan ke dalam undang-undang pelarangan poligami. Jadi siapa saya melakukan poligami dikatakan melakukan tindak pidana yang bisa ditangkap. Lalu kita berkumpul di situ di DPR mengadakan seminar dan mengemukakan fakta-fakta tentang terjadinya dekadensi moral. Tiba-tiba ada seorang ibu berbicara. Ibu berkata, ini seluruh pembicaraan ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Kalau kita mau mengatasi bangsa ini, kita harus melakukan 3 hal. Menurut A'agim, gitu dia kutip. Jadi dia lagi menyampaikan hadis dari A'agim. Kita harus mulai dari 3 perkara, 3 hal. 1, kata, mulailah dari yang kecil. 2, mulailah dari diri kita sendiri. Dan yang 3, mulailah sekarang juga. Tuh Anda juga apa? Anda juga apa? Tapi sekarang saya tanya, siapa yang pernah di sini nih Anda mendengar ada orang mengutip menurut Ustadz Hamzah di Bondowoso? Nggak ada. Apa artinya? Artinya seorang itu banyak dikutip, itu bukan karena dalam ilmunya, bukan karena lamanya bisa bergaul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi karena lebih seringnya berbicara dengan orang banyak. Jadi pada zaman Abu Hurairah, banyak orang bertanya kepada Abu Hurairah dengan keheranan,
Kenapa Anda banyak meriwayatkan hadis, padahal orang yang lain sangat sedikit meriwayatkan hadis? Kata Abu Hurairah, sahabat-sahabat yang lain itu sibuk dengan urusan pasar mereka, sementara saya tidak punya kerjaan apa-apa. Jadi kerja saya selalu bersama Nabi. Itu sebabnya Abu Hurairah lebih banyak meriwayatkan hadis. Tapi apa betul bahwa Imam Ali tidak punya kesempatan untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan Abu Hurairah? Mari kita lihat sejarah kedua orang ini. Setelah Rasulullah meninggal dunia, Imam Ali berusaha untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Imam Ali berusaha mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, dan beliau pun sering berbicara di hadapan orang agar orang itu mendengarkan pembicaraan dia. Sampai beliau berkata, kata Imam Ali, saluni qablaan tafqiduni, tanyalah aku sebelum kalian kehilangan aku, karena aku tahu Al-Quran itu apakah turun di lembah atau di bukit. Aku tahu karena apa ayat Al-Quran itu turun, kata Imam Ali. Imam Ali berusaha berbicara dengan orang banyak untuk menyampaikan hadisnya. Itu juga berarti bahwa banyak orang tidak mau mendengarkan hadis-hadis dari Imam Ali. Mungkin karena itulah hadisnya tidak diriwayatkan. Yang kedua, Imam Ali itu pernah menjadi khalifah. Dan kalau orang jadi khalifah, itu pastilah dia punya kesempatan untuk berbicara dengan umat lebih banyak daripada rakyat biasa. Kalau orang jadi khalifah, pasti ucapannya akan sering banyak dikutip orang. Pokoknya kalau seorang jadi pemimpin, pasti ucapannya sering disebut orang, lebih dari orang biasa. Dan Abu Hurairah tidak pernah menjadi khalifah, sepanjang pengetahuan saya yang sederhana ini. Tapi ajaibnya, hadis Abu Hurairah lebih banyak ketimbang Imam Ali. Sekarang saya ingin tunjukkan kepada Anda hadis-hadis dari Abu Hurairah yang terdapat di dalam Sahih Bukhari untuk mengukur kecerdasan Abu Hurairah itu. Kita melakukan tes IQ antara Imam Ali dengan Abu Hurairah. Tadi kan apa sebabnya Abu Hurairah meriwayatkan hadis lebih banyak dari Imam Ali, padahal Abu Hurairah hidupnya beserta Nabi hanya 1,5 tahun saja? Jawaban kita ialah Abu Hurairah lebih cerdas dari Imam Ali. Karena itu walaupun dia hanya bergaul 1,5 tahun, dia meriwayatkan hadis Nabi lebih banyak. Dan kita bisa katakan Abu Hurairah paling cerdas, bukan saja dari Imam Ali, dari seluruh sahabat Nabi. Karena kalau seluruh sahabat Nabi dihimpunkan hadisnya, itu masih tetap lebih sedikit dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi dia memang lebih cerdas dari seluruh sahabat Nabi. Atau paling tidak, dia memiliki daya hafal yang lebih tinggi dari sahabat Nabi yang lain. Kita akan mengukur kecerdasan Abu Hurairah dari beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kalau saya harus riwayatkan seluruh hadisnya dalam Bukhari, ada 5.374 hadis, pengajian ini tidak bakal selesai. Untuk melakukan penelitian, itu ada metodenya. Saya ngajarinlah pada Anda sekarang metode penelitian. Kalau Anda mau melakukan research tentang sikap perempuan tentang poligami, jangan tanya seluruh perempuan. Biaya penelitiannya tidak bakal cukup. Lakukan apa yang disebut random sampling. Mengambil sampel aja. Kalau ingin mengetahui apakah telur yang sudah dimasak busuk atau tidak, jangan diperiksa sampai habis. Di atasnya aja dibuka dikit. Lihat, dicium. Cukup itu. Tidak usah, oh itu baru di atasnya aja, di bawahnya lagi. Tidak usah, cukup di atasnya itu. Itu namanya random sampling. Kalau saya mau mengetahui apakah Anda ini jujur atau tidak, dicek beberapa kalimat aja. Tidak usah dicek seluruhnya. Waktu kita tidak cukup. Jadi sekarang pun saya akan ambil beberapa saja. Dan saya ambil dari Sahih Bukhari. Dari Hayyan. Sami'tu Aba Hurairah yaqul.
nasya'tu yatiman wa hajartu miskinan wa kuntu ajiran libnati ghazwan bi ta'ami batni wa aqbata rijli akhtubu lahum idza najalu wa ahdu lahum idza rakibu falhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina qawwama wa ja'ala Aba Hurairah imama. Tapi saya harus meriwayatkan dulu latar belakang hadis ini tanpa bermaksud menyombongkan diri. Kadang-kadang saya mengalami kesulitan untuk membicarakan satu hadis karena harus ada latar belakang dulu yang harus saya sampaikan. Sementara yang diajak bicara kadang-kadang tidak mempunyai latar belakang itu. Jadi saya harus seperti putar-putar. Itu sebetulnya kesombongan untuk menunjukkan bahwa saya lebih pintar dan yang diajak ngomong itu bodoh. Jadi saya terpaksa harus putar-putar. Karena itu saya minta maaf. Ada latar belakangnya ini. Abu Hurairah itu pernah menjadi gubernur di Madinah. Waktu dia jadi gubernur di Madinah, kadang-kadang kata dia menunggangi kendaraannya dan dia teriak-teriak para orang-orang, minggir, minggir. Amir Madinah sudah datang, semua harus minggir. Dan Abu Hurairah menikah dengan putri Ghazwan, salah seorang tokoh di Madinah waktu itu. Siapa putri Ghazwan ini? Nah, baru Anda pahami dari hadis ini. Dari Hayyan aku mendengar Abu Hurairah berkata, aku hidup sebagai anak yatim. Kemudian aku hijrah ke Madinah sebagai orang miskin. Dan aku menjadi orang upahan pegawai dari putri Ghazwan. Bito'ami batni. Untuk cari makan. Buat ngisi perutku. Kalau Bani Ghazwan itu naik kendaraan, akulah yang menyimpan papan di bawahnya kalau untuk dia turun. Aku juga yang menaikkan mereka kalau mereka naik. Falhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina qawwama wa ja'ala Aba Hurairah imama. Ini disampaikan ketika dia jadi gubernur di Madinah itu. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan agama ini tegak dan menjadikan Abu Hurairah sebagai imam. Saya akan tanya sama Anda. Ini hadis atau bukan? Bukan. Karena ini bukan cerita tentang Nabi. Ini ucapan Abu Hurairah. Tapi ini disebut hadis karena terdapat di dalam Sahih Bukhari hadis nomor 113 dalam Kitabul Ilm. Tapi dari situ kita melihat latar belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah itu emang asalnya yatim. Dia datang dari satu negeri yang jauh. Negerinya tidak begitu dikenal lah. Negerinya jauh, namanya Daus. Banyak orang tidak tahu negeri Daus itu. Sampai di zaman Umar bin Khattab, Umar pernah memanggil Abu Hurairah dan berkata, kamu riwayatkan hadis atau aku buang kamu ke negeri Daus. Daus itu jadi tempat buangan juga. Orang Sunda, kalau di sini ada orang Palembang, mohon jangan tersinggung. Orang Sunda itu kalau menghibur anaknya di malam hari yang ketakutan, ada orang mati, ancuing. Nah, orang Sunda itu untuk menghibur anak yang ketakutan berkata, pergilah kamu ke Sabrang, ke Palembang, balik mau kerupuk. Nah, waktu itu Daus, negeri kelahirannya Abu Hurairah itu sama seperti Sabrang, Palembang itu. Yang semua saya baca, tapi kalau saya sampaikan semua. Jadi karena itu tidak baru itu pembelaan terhadap Abu Hurairah yang saya sebutkan tadi itu. Itu yang saya kutip dari Ad-Difa an Abi Hurairah. An Abi Hurairah. Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahadun aktsara haditsan anhu minni ila ma kana min Abdullah ibni Amr fa innahu kana yaktubu wa la aktubu. Sahih Bukhari, ini hadis nomor 113 Kitabul Ilm. Oh, yang tadi itu yang Abu Hurairah imaman
Diriwayatkan juga selain dari Bukhari dalam Sunan Ibnu Majah hadis 2445 Kitabur Ruhun. Dari Abi Hurairah, tidak ada sahabat Nabi, kata Abu Hurairah, yang paling banyak meriwayatkan hadis selain aku, kecuali Abdullah bin Amr, karena ia menulis dan aku tidak menulis. Jadi menurut Abu Hurairah, dari seluruh sahabat Nabi, dialah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia hanya kalah sama Abdullah bin Amr. Apa artinya? Abdullah bin Amr lebih banyak meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah. Mengapa? Karena kata Abu Hurairah, dia nulis, aku tidak nulis. Jadi dia dihafal aja. Sementara Abdullah bin Amr itu menulis. Ini juga sebenarnya bukan hadis, karena ini cerita Abu Hurairah. Tapi ini disebut hadis karena dia menghubungkannya dengan Nabi. Tidak ada di antara sahabat Nabi, nah ini kan kaitannya dengan Nabi, ya disebut hadis juga. Tidak ada di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis kecuali aku. Selain aku tidak ada, kecuali kata Abdullah bin Amr, karena dia nulis. Memang Abdullah bin Amr itu suka nulis di zaman Nabi. Dia bisa nulis. Jadi kalau dia dengarkan hadis Nabi, dia tulis. Sampai satu saat dia berjumpa dengan sahabat Nabi yang lain, tokoh-tokoh Quraisy waktu itu, yang menegur Abdullah bin Amr, jangan tulis ucapan Nabi itu, karena Nabi itu kadang-kadang marah dan kadang-kadang ridho, katanya. Abdullah bin Amr lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, saya dilarang untuk menuliskan hadis engkau, karena engkau kadang-kadang bicara dalam keadaan marah dan kadang-kadang bicara dalam keadaan ridho. Lalu Nabi berkata, tuliskanlah semua yang keluar dari mulutku, karena tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran, kata Nabi. Nanti ada gerakan di antara sahabat Nabi yang melarang penulisan hadis Nabi. Dimulai sejak zaman Nabi, ketika mereka melarang Abdullah bin Amr, bukan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah anak Amr anak Al-As, bapaknya Amr bin Al-As, anaknya Abdullah. Ada beberapa Abdullah dalam hadis Nabi itu yang kadang-kadang mengacaukan pelajar hadis tingkat awal. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Amr. Juga banyak sekali Abdullah yang lainnya. Nah, mari kita kembali kepada hadis ini. Kita dengar Abu Hurairah berkata, akulah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Aku hanya kalah sama Abdullah bin Amr saja, karena ia nulis dan aku tidak nulis. Ada beberapa komentar tentang ucapan Abu Hurairah itu. Satu, pengakuan bahwa banyak meriwayatkan hadis itu bukan hanya dari orang-orang lain aja, tetapi juga dari Abu Hurairah sendiri. Yang kedua, kita juga harus mengapresiasi pedenya itu Abu Hurairah, ya. Ketika dia membandingkan dia dengan sahabat-sahabat yang lain, dia merasa dialah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Wa hadza yadullu ala ghuluwihi fi sya'nihi wa adamu tawarru'ihi fil kalam. Saya tidak akan terjemahkan. Yang kedua, ia hanya menyertai Nabi kurang dari 2 tahun. Artinya, seluruh sahabat yang menyertai Nabi sepanjang usianya, seperti Abu Bakar, Ali, dan sebagainya, jauh lebih rendah daripada Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis. Dan karena itu juga di situ terkandung penilaian bahwa mereka kurang cerdas dibandingkan dengan Abu Hurairah. Atau jangan itulah, atau kurang punya semangat untuk menyampaikan hadis Nabi ketimbang Abu Hurairah. Tapi itu juga menghina juga. Menghina sahabat yang lain. Padahal kita kan, janganlah kamu kecam seorang pun dari sahabatku. Habis harus gimana lagi? Mereka tidak punya semangat untuk menyebarkan hadis Nabi. Itu juga rada sulit diterima, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
memberikan penghargaan pada orang yang menyampaikan hadis beliau. Falyuballighish syahidul ghaib. Hendaknya yang hadir sekarang ini menyampaikannya kepada yang tidak hadir. Itu dalam buku-buku di pesantren, itu kitab kuning biasanya ada jilid pertama itu, saya masih ingat ada gambar seperti Masjid Kuba, kemudian ada hadis di situ. Di antara ada hadis itu yang saya ingat, nadharallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha gitu. Allah akan mencintai seorang yang mendengarkan pembicaraanku kemudian menyimpannya baik-baik dan menyampaikannya kepada orang lain. Atau ada banyak hadis tentang kemuliaan orang yang bisa menghafal 40 hadis, 40 hadis. Itu populer sampai para ulama, para santri paling tidak harus menghafal 40 hadis. Apalagi sahabat-sahabat Nabi. Yang berikutnya, katanya dia ini hanya kalah oleh Abdullah bin Amr saja karena dia menulis hadis, sedangkan aku tidak menulisnya. Tapi berapa jumlah hadis yang berasal dari Abdullah bin Amr yang sekarang ini terkumpul dalam kitab-kitab hadis ahlu sunnah? Inna riwayatahu lam tatajawaz an sab'a mi'ah kama an ibnil jauzi au an sab'ah wa ithnain wa ishrin kama fi mi'an musnadi Ahmad. Tadi jumlah hadis Abu Hurairah itu kan 5.374 hadis. Kata Abu Hurairah, yang lebih banyak itu Abdullah bin Amr karena dia nulis. Berapa sekarang hadis Abdullah bin Amr? Hanya 700 hadis saja, seperti disebutkan dalam oleh Ibnul Jauzi, atau hanya 722 seperti yang disebutkan di dalam Musnad Ahmad. Kecuali mungkin ada penilaian matematis yang berbeda di zaman Abu Hurairah. Artinya mungkin di zaman Abu Hurairah lebih kecil bilangannya, itu artinya lebih banyak. Nah kalau itu yang dimaksud, maka benarlah Abu Hurairah bahwa Abdullah bin Amr meriwayatkan hadis lebih banyak dari Abu Hurairah. Dengan catatan lebih banyak itu artinya lebih sedikit bilangannya. Tapi kalau mengikuti pikiran itu kita gila, karena ini dibolak-balik. Oke, kita teruskan. Masih laporan dari Sahih Bukhari ya. Dari Kitabul Ilm ini. Itu kitab-kitab yang pertama di dalam Sahih Bukhari. Anil A'raj anhu anna an-nasa yaquluna aktsaru Abu Hurairah walaula ayatani fi kitabillah ma hadathtu haditsan thumma yatlu innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat al-ayah inna ikhwanana minal muhajirin kana yusghiluhum as-safqu fil aswaq wa inna ikhwanana minal ansar kana yusghiluhumul amal fi amwalihim wa anna Aba Hurairah kana yalzimu Rasulullahi bisyib'i batnihi wa yahduru ma la yahdurun wa yahfazu ma la yahfazun. Hadis ini diriwayatkan dalam Bukhari, dan Bukhari mengutipnya sampai 3 kali, diulang-ulang hadis ini dalam Bukhari. Di dalam Sahih Muslim hadis ini berbunyi begini, sami'tu Aba Hurairah yaqul innakum taz'amuna anna Aba Hurairah yukthirul haditha an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wallahul mau'id kuntu rajulan miskinan akhdimu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ala mil'i batni wa kana al muhajiruna yushghiluhum ila akhiril hadits faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi may yabsutu thawbahu falan yansa syai'an sami'ahu minni fabasattu thawbi hatta qada haditha thumma damamtuhu ilayya famanasitu syai'an sami'tu. Dari A'raj, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, orang-orang bicara Abu Hurairah terlalu banyak meriwayatkan hadis. Jadi sejak zaman itu ada orang mulai curiga kok Abu Hurairah terlalu banyak meriwayatkan hadis. Kata Abu Hurairah, orang-orang ngomong aktsaru Abu Hurairah, Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Lalu Abu Hurairah sekarang mengemukakan alasannya, apa sebabnya dia banyak meriwayatkan hadis.
sekiranya tidak ada 2 ayat dalam kitab Allah Ta'ala, aku tidak mau meriwayatkan hadis. Kemudian ia membaca ayat, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa peringatan, itu ada hukumannya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa keterangan. Inilah ayat yang mengancam Abu Hurairah karena dia tidak mau menyembunyikan keterangan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan, saudara-saudara kami dari kalangan muhajir sibuk bekerja di pasar. Saudara kami orang-orang Ansor sibuk juga mengurus harta mereka. Tinggallah aku Abu Hurairah yang menyertai Rasulullah untuk memenuhi perutnya. Mungkin Anda terkejut, Abu Hurairah menyertai Rasulullah bukan belajar hadis, ini untuk memenuhi perutnya. Kalau Anda tidak percaya, saya ulangi lagi ini hadis ini. Jangan-jangan saya salah baca. Ada satu keistimewaan lagi dalam hadis ini ya. Abu Hurairah itu mirip orang-orang Sunda atau orang Indonesia, tapi anak kecil. Kalau anak kecil ngomong, juga anak-anak SMA sekarang, anak-anak remaja. Kalau ngomong sama orang lain, biasanya mereka menyebut namanya sendiri, nyebut ngaran. Jadi tidak pernah menyebut aku. Kalau misalnya ya, anak, udah sama Irat aja lah, aku selesaiin. Irat itu bukan orang lain, itu dirinya sendiri. Nah, di antara sahabat itu yang suka begitu itu Abu Hurairah. Wa anna Aba Hurairah, sesungguhnya Abu Hurairah kana yalzimu Rasulullah, sering menyertai Rasulullah bisyib'i batni, untuk mengenyangkan perutnya. Wa yahduru ma la yahdurun, dan Abu Hurairah sering hadir. Dia pakai bentuk domirnya itu domir huwa, tidak ana. Harusnya ahduru ma la yahdur, tapi wa yahduru ma la yahdurun. Abu Hurairah hadir kalau orang lain tidak hadir, kata dia. Wa yahfazu ma la yahfazun, Abu Hurairah bisa menghafal apa yang tidak bisa dihafal oleh orang lain. Itu dalam Sahih Bukhari. Dalam Muslim bunyinya begini, aku mendengar Abu Hurairah berkata, kalian menganggap bahwa Abu Hurairah, dia nyebut dirinya, kalian menganggap bahwa Abu Hurairah kebanyakan meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Ketahuilah, kata Abu Hurairah, aku itu dulu orang miskin, berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni, untuk memenuhi perutku. Jadi aku dulu menyertai Rasulullah untuk memenuhi perutku. Kalau dalam Bukhari, untuk mengenyangkan perutku. Tapi para pembela Abu Hurairah menerjemahkannya dengan karena atau walaupun. Aku menyertai, berkhidmat kepada Rasulullah walaupun perutku kenyang, walaupun perutku penuh. Pokoknya jadi Abu Hurairah akhirnya dia terhormat. Tapi tidak pernah itu alamil ibatni diterjemahkan jadi walaupun. Dalam struktur bahasa Arab apapun tidak pernah, kecuali oleh para pembela Abu Hurairah. Kata ala itu tidak pernah menjadi walaupun ya. Dan dalam konteks hadis ini juga, apalagi kan, aku ini orang miskin, datang kepada Rasulullah walaupun perutku kenyang. Itu kan ininya tidak nyambung. Kalau gini, aku ini orang kaya, dan sebelum datang kepada Rasulullah aku sudah makan pagi banyak sekali, maka aku sertailah Rasulullah walaupun perutku kenyang. Itu baru namanya nyambung. Dan Abu Hurairah sering cerita di tempat lain, aku sering kelaparan. Aku pernah tinggal di Sufah, di samping Masjid Nabi. Pernah ada orang menganggap aku gila. Aku bukan gila, kata Abu Hurairah, aku kelaparan. Kalau ini diterjemahkan, aku menyertai Rasulullah walaupun perutku kenyang, rada aneh. Paling tidak buat orang yang pernah belajar psikiatri walaupun sedikit. Saya teruskan. Rajulan miskinan akhdimu Rasulullah, aku orang miskin yang menjadi khadam Rasulullah untuk memenuhi perutku. Atau kalau Anda mau, walaupun aku ini orang miskin, aku berkhidmat kepada Rasulullah walaupun perutku kenyang. Alamil ibatni, dan orang-orang muhajir sibuk, dan seterusnya yang tadi.
Lalu Rasulullah bersabda, siapa yang ingin menjulurkan pakaiannya supaya ia tidak melupakan sedikit pun apa yang ia dengar dariku. Lalu aku julurkan pakaianku sampai beliau selesai menyampaikan hadisnya, dan aku pelukkan pakaianku itu di dadaku, dan setelah itu aku tidak melupakan sedikit pun yang aku dengar dari dia. Ini dalam Sahih Muslim juz ke-16 halaman 52, mungkin ini syarahnya nih. Ini komentar dari pensyarah hadis ini. Ia berkhidmat kepada Rasulullah untuk memenuhi perutnya, bukan karena tujuan yang lain. Fahuwa sahih, itu betul. Wa amma ma yadharu minhu min anna qawlahu fi basti thawbi li ajli syughlil muhajirun, li ajli syaghlil muhajirun wal ansar bil muamalah wa zira'a wa ghairuma, fahuwa wadihul butlan. Thumma inna qawlahu hadha yukhalifu ma ya'ti minhu min annahu wasail li'ilaji adamil insan, wa innal khitab yabsutu thawbahu mutawajjih ilayhi wahdah, wa fi hadzal hadis al khitab 'am lakin lam yarghab fihi ghaira Abi Hurairah. Adapun bahwa Abu Hurairah bisa menjulurkan pakaiannya sementara orang-orang muhajir tidak bisa karena sibuk dengan perdagangannya, dan orang Ansor mungkin sibuk dengan tanah pertaniannya, ini tidak bisa kita terima dengan akal sehat kita. Karena ini juga bertentangan dengan permohonan dia. Dalam riwayat lain dia pernah memohon kepada Nabi supaya dia tidak bisa melupakan apapun yang didengarnya dari Nabi. Dan perintah Nabi itu untuk umum sahabat. Siapa yang ingin tidak melupakan ucapanku, julurkan pakaiannya. Tapi ajaibnya dari seluruh sahabat Nabi hanya Abu Hurairah yang mematuhi perintah Nabi itu. Termasuk Imam Ali juga tidak mau. Dan kita juga heran tuh, sahabat Nabi itu banyak yang ingin hafal hadis Nabi itu. Bukan satu orang saja, semua sahabat Nabi ingin menghafal hadis Nabi karena keutamaannya menghafal hadis Nabi. Dan ada caranya menghafal hadis Nabi itu, cara yang enteng. Saudara jangan bayangkan para sahabat lah, bayangkan saudara aja. Banyak yang datang kepada saya itu kemarin di Surabaya juga, Ustadz gimana ya supaya bisa menghafal dengan baik. Ada yang tanya, Ustadz gimana ya supaya saya bisa cerdas seperti Ustadz. Gimana? Walaupun dia keliru itu. Keliru itu bahwa saya cerdas dan dia ingin cerdas seperti saya. Harus saya tanyakan dulu kecerdasan apa yang saya miliki itu. Dari 8 kecerdasan dari Howard Gardner. Kalau dia tanya kecerdasan musikal saya, maka saya adalah yang paling bodoh dalam kecerdasan musikal. Orang emang ingin sih bisa, apalagi orang ingin bisa menghafal sabda-sabda Nabi itu. Dan caranya juga mudah. Caranya mudah, tinggal julurkan pakaian. Jadi kalau saya pakai pakaian ini diginikan, dengarkan Nabi, nanti setelah itu digini tutupkan. Lalu tidak lupa apapun. Ajaibnya itu hanya Abu Hurairah saja yang melaksanakan nasihat Nabi itu. Sahabat yang lain tidak ada. Bisa karena beberapa kemungkinan. Satu, sahabat lain tidak punya baju. Jadi kalau mau diulurkan juga, gimana? Kalau tidak punya baju, pasti kulit dijulurkan. Yang kedua, katakanlah mereka punya baju, tapi tidak punya telinga, sehingga tidak mendengar anjuran Nabi itu. Atau kelewat ketika Nabi mengucapkan itu. Dan hanya, itu juga rada tidak mungkin. Karena sepanjang pengetahuan saya, sahabat itu semua punya telinga. Tidak ada satupun dari riwayat sahabat, ada sahabat tertentu yang tidak punya telinga. Ada emang seorang sahabat yang terkenal tuli, walaupun punya telinga. Tapi disebut itu dalam hadis, bahwa dia tuli. Dan tulinya juga tidak tuli total, tuli parsial. Kalau saya menyebut sahabat itu tuli, itu bukan menghina sahabat. Emang kenyataan, gimana? Dan ketuliannya itu luar biasa, menjadi kemuliaan bagi dia. Jadi dia kalau menghadiri majelis Nabi, sehingga karena dia pernah turun ayat Al-Quran, itu karena berkah dia tuli, itu satu ayat Al-Quran turun memuji dia. Yaitu ayat yang di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sebelum ayat itu, wa idza qila lahum
lakum tafassahu fil majlis fafsahu yafsahillahu lakum yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau kamu dikatakan di dalam majelis, berilah tempat kepada orang lain, maka berikanlah tempat. Nanti kamu akan meluaskan kehidupan kamu, dan Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Itu ada asal usulnya. Ada seorang sahabat tuli, sahabat itu tuli parsial tadi, tuli sebagian. Tapi dahulu belum ada speaker. Jadi kalau dia ingin mendengarkan khutbah Nabi, selalu perginya paling depan, tepat di depan Nabi lah supaya dia dengar. Jadi mungkin saya bayangkan sahabat itu gini, dengarkan Nabi baik-baik, saking semangatnya untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi. Selalu di depan. Pada suatu hari dia datang terlambat, majelis Nabi udah penuh sesak. Dia di belakang, dia mau ke depan, terhalang oleh orang banyak. Lalu dia berusaha untuk maju ke depan, sahabat-sahabat menyempitkan ininya, dirapatkan ininya supaya dia tidak bisa lewat. Dan Nabi yang penuh kasih itu memandang keinginan dia untuk belajar di majelis Nabi. Kata Nabi, luaskanlah tafassahu fil majalis, luaskanlah majelis ini. Luaskanlah. Tetap sahabat itu bertahan sampai turunlah ayat itu. Apabila di dalam majelis kamu mendengar pembicaraan, luaskanlah majelis itu, luaskanlah kepada orang lain, supaya Allah pun meluaskan kehidupan kamu dan mengangkat derajat kamu. Harus memberi tempat tuh. Itu berkah orang yang tuli. Tapi menurut riwayat Abu Hurairah itu, semua sahabat tuli kecuali Abu Hurairah. Tidak mendengar sabda Nabi, siapa yang mau menjulurkan pakaiannya supaya tidak melupakan apapun yang ia dengar, hendaklah ia lakukan. Nah, itu tidak didengar kecuali Abu Hurairah saja. Dari riwayat itu juga kita menemukan bahwa Abu Hurairah pun merasa bahwa pada zaman hidupnya ia sudah dicurigai orang, sudah dituduh orang terlalu banyak meriwayatkan hadis. Bahwa terlalu banyak meriwayatkan hadis itu bukan kehormatan, malah menjadi sumber tuduhan. Jadi masalah ini, jumlah hadis dari khalifah yang 4 dalam hubungannya dengan hadis Abu Hurairah. Kita buatin daftar statistiknya nih. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar berjumlah 142 hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab 537 hadis. Kalau ada yang punya catatan nanti tolong dibikin statistiknya. Dari Utsman 146 hadis. Bukan dari Bukhari aja, dari semua hadis. Semua yang mereka riwayatkan dari Ali itu 586 hadis. Dan ini seluruhnya kalau kita gabung, kalau nanti jumlahkan tolong dicek, itu jumlahnya dari seluruh khalifah yang 4 1411 hadis. 1411 hadis. Sedangkan yang diriwayatkan dari Abu Hurairah berjumlah 5374 hadis. Tadi yang saya sebut itu, tadi yang 10 itu hanya di dalam Sahih Bukhari. Dan sekali lagi kajian kita ini sebetulnya sebuah kajian ilmiah tanpa ada maksud untuk menyinggung saudara-saudara yang mencintai Abu Hurairah. Karena cinta itu sih katanya tidak bisa kita rencanakan kan. Orang sering sebutkan cinta itu fall in love, jatuh cinta. Jadi cinta itu bisa jatuh kemana saja, ke pelimbahan sekalipun. Tapi kalau saya tidak percaya dengan jatuh cinta. Yang ada itu grow to love. Kita itu tumbuh untuk mencintai. Juga untuk Rasulullah. Tidak bisa kita tiba-tiba jatuh cinta kepada Rasulullah. Itu harus tumbuh, harus dipelihara. Dan saya kira juga untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
kita harus melalui proses yang panjang ya. Tadi saya sebutkan bahwa Umar, Utsman, Ali dan Aisyah semua mengkritik Abu Hurairah dan mengecam Abu Hurairah. Saya akan kutipkan ucapan-ucapan mereka ya. Qala Ibnu Qutaibah fi kitabihi Ta'wil Mukhtalafil Hadits, berkata Ibnu Qutaibah di dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalaf al-Hadis, lamma ata Abu Hurairah anhu ma lam ya'ti bimithlihi min sahbihi min jallati sahabati was-sabiqin al-awwalina ilayhi ittahamuhu wa ankaru alayhi wa qalu kaifa sami'ta hadha wahdak wa man sami'ahu ma'ak wa kanat Aisyah radhiyallahu anha ashaddahum inkaron alayhi litatawulil ayyami biha wa bihi. Katanya ketika Abu Hurairah di zaman sahabat masih hidup, Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis, sahabat-sahabat lain keheranan karena mereka tidak pernah mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu. Jadi sahabat yang as-sabiqunal awwalun kok tidak tahu dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah waktu itu. Ittahamuhu, lalu mereka mengecam dia, mencurigai dia, wa angkaru alaih, dan menolaknya. Wa qalu, dan mereka berkata, kaifa sami'ta hadha wahdak wa man sami'ahu ma'ak. Kenapa cuma kamu sendiri yang dengar hadis ini? Siapa yang ikut dengar bersama kamu waktu itu? Dan Aisyah termasuk yang paling keras menolak hadis-hadis Abu Hurairah, karena ia hidup sezaman dengan Abu Hurairah cukup lama. Itu Ibnu Qutaibah, Anda ketahui, adalah salah seorang ahli hadis di kalangan ahlu sunnah, dan beliau menulis kitab yang dijadikan pedoman juga dalam ulumul hadis, yaitu Ta'wil Mukhtalafil Hadis. Karena itu Abu Hanifah itu termasuk yang menolak hadis Abu Hurairah. Abu Hanifah itu terkenal banyak menggunakan ru'yu'nya karena dia tidak mau bersandar kepada hadis-hadis Abu Hurairah. Ya, oke, kalau ada pertanyaan untuk sementara, atau saya mau kutip lagi ini sebuah saja, tapi ini terlalu mengejutkan ya. Wa kana Aliun radhiyallahu anhu sayyi'ar ra'yi fihi. Dan Imam Ali adalah orang yang paling berpendapat tidak baik tentang Abu Hurairah. Dan ia diriwayatkan pernah berkata, akzabul ahya'i ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi la Abu Hurairah ad-Dausi. Sesungguhnya pembohong yang paling besar yang masih hidup, yang berbohong atas nama Rasulullah, adalah Abu Hurairah ad-Dausi. Tidak ada seorang pun yang lebih pembohong dari orang Dausi ini terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. La ahadun akzabu min hadha ad-Dausi ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Dan kita belum bercerita tentang hadis-hadis lain dari Abu Hurairah yang mungkin pada pertemuan yang akan datang untuk kita bisa memahami lebih banyak tentang Abu Hurairah itu. Apa benar bahwa hadis yang dijadikan dalil nasikh mansukh merupakan hadis yang lemah? Tentang nasikh mansukh itu bukan hanya hadis, juga ada ayat-ayat Al-Quran. Misalnya ayat manansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha. Tidaklah kami menghapus satu ayat atau menyebabkannya lupa kecuali kami datangkan yang lebih baik dari itu. Tapi hadis-hadis yang mengatakan bahwa ini dimansuh oleh ayat ini, emang semuanya dhaif. Bahwa misalnya hadis ini, ayat ini dimansuh oleh, dan kebanyakan para ulama menetapkan nasikh mansuh bukan berdasarkan hadis, tapi berdasarkan pikirannya sendiri saja. Karena melihat seakan-akan ayat itu bertentangan.
Misalnya nih lah, ada ayat kan, orang Islam, orang Yahudi, orang Nasoro, orang Sobiin asal beriman kepada Allah dan hari akhir, dia memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidaklah mereka berduka cita. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan lahum ajruhum inda rabbihim la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ayat ini menegaskan bahwa orang Kristen, Yahudi semua akan memperoleh pahala di hadapan Allah kalau mereka beramal soleh. Ini ayat udah jelas. Tapi kemudian ulama menemukan ayat lain. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu hanya Islam saja. Loh, bertentangan nih dua ayat. Maka kata mereka, ayat itu dimansuh oleh ayat inna dina indallahil Islam. Dari mana itu nasih mansuhnya? Tidak dari hadis, dari pikiran dia. Karena dia menganggap kedua ayat itu bertentangan. Saya tidak menganggap ada nasih mansuh di situ karena dua ayat ini tidak bertentangan, tapi saling menjelaskan satu sama lain. Apa penjelasannya? Bacalah buku saya, Islam dan Pluralisme. Al-Quran menyebutkan bahwa tidak ada pertentangan di dalamnya, sedangkan saya melihat adanya ayat-ayat yang sepertinya bertentangan satu sama lain. Menjelaskan, ya itu memang memerlukan ulumul Quran. Apa yang Anda pikir tampak bertentangan, sebelumnya tidak bertentangan. Seperti tadi, dua ayat itu tidak bertentangan. Itu saling melengkapi. Tapi itu memerlukan penjelasan yang panjang. Apakah dalam mazhab Ahlul Bait dikenal konsep nasih mansuh? Dikenal konsep itu, tapi tidak diterima. Dalam peristiwa apa Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah meninggalkan dua perkara, kitabullah dan sunnah? Tidak ada dari Abu Hurairah hadis tentang Rasulullah meninggalkan Alkitab dan sunnah. Hadis tentang Alkitab dan sunnah itu diriwayatkan melalui beberapa jalur. Satu, misalnya dalam Al-Muwatta dari Imam Malik tanpa sanad sama sekali. Tiba-tiba saja Nabi berkata, aku tinggalkan kepadamu dua hal. Ada dalam kitab-kitab yang lain. Bacalah buku Dua Pusaka, ditulis oleh seorang ulama besar menurut saya, pada usianya masih muda. Tapi dia peneliti mendalam, dia menulis buku Dua Pusaka. Ustaz Ali Umar Al-Habsyi dari pesantren Yapi Bangil. Dia peneliti, mana ada di antara kita yang mengutip dia kan? Karena tidak pernah muncul di media massa. Kalau saya sering kali juga ada yang mengutip dari Pak Jalal, kadang-kadang ngutipnya bohong lagi. Saya tidak ngomong gitu. Dia menyebutkan bohong, dinisbahkan kepada saya. Pencipta hadis-hadis maudhu. Ada hadis yang menceritakan bahwa Syiah itu memiliki Al-Quran tersendiri yang tebalnya 3 kali lipat Al-Quran yang ada sekarang. Hadis itu diriwayatkan oleh Al-Qummi, beliau orang Syiah. Apa benar Pak? Tolong jelaskan. Sekarang ini ada buku yang populer, lagi laku. Saya kemarin cari, tidak ketemu. Buku itu judulnya Kesesatan Quran Syiah. Dan kesesatan ulama-ulama Syiah lainnya. Mereka mengatakan bahwa kitab Al-Quran orang Syiah itu tadi 3 kali lipat Al-Quran yang ada sekarang ini. Itu mulai muncul lagi. Dan tuduhan bahwa orang Syiah punya Quran yang berbeda, itu sudah dari dulu. Sampai saya bingung, saya ini seringkali harus menghadapi itu. Kok itu lagi, udah bosen. Tidak nambah ilmu itu, karena saya sudah punya bantahannya dengan segera. Tolonglah kalau mau menuduh Syiah itu yang rada kreatif, yang baru-baru. Jadi saya harus bekerja keras, melakukan penelitian lagi. Kalau yang gini-gini ini, aduh, udah capek. Cangkel bibir nage. Eta deui. Biasanya salah satu jawaban saya, apa dasarnya? Dari Al-Qummi itu. Beliau itu orang Syiah, benar, Al-Qummi itu orang Syiah. Tapi tidak ada hubungannya dengan riwayat itu. Yang jelas, ini karena uraiannya terlalu panjang nih. Coba kalau saya beritahukan kepada Anda sekarang. Dalam Sahih Bukhari, saya sebutkan nih Sahih Bukhari. Nah, saya mau tanya dulu, apakah Sahih Bukhari itu ahlu sunnah? Pasti jawab, iya dong, malah imamnya kita. Dalam Sahih Bukhari, itu Umar bin Khattab berkata, ada ayat Al-Quran yang ada di zaman Nabi tentang perzinahan. Ayatnya berbunyi begini, As-saykhu was-saykhatu farjumuhuma al-battata nakala min indillah.
orang yang berzinah laki-laki dan perempuan hendaknya dirajam sebagai hukuman dari Allah. Kata Umar, aku ingin memasukkan ayat ini ke dalam Al-Quran, tapi aku takut akan reaksi orang banyak kepadaku. Jadi akhirnya ayat itu tidak ada, tidak masuk di dalam Al-Quran sekarang ini. Jadi apakah boleh saya mengambil kesimpulan? Menurut ahli sunnah, dalam Al-Quran kita sekarang ini banyak sekali ayat-ayat yang hilang. Di antaranya ayat rajam, seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari. Itu kitabnya Sahih malah. Juga katanya menurut Aisyah, dahulu surat Al-Ahzab itu panjangnya sama dengan surat Al-Baqarah. Dahulu di zaman Nabi, kata Aisyah, Al-Ahzab, saya mau lihat Al-Ahzab itu berapa ayatnya sekarang. Dulu di zaman Rasulullah, katanya itu jumlah ayat Al-Ahzab itu sekarang ini hanya 73 ayat saja. Di zaman Rasulullah itu panjangnya sama dengan Al-Baqarah. Al-Baqarah itu berarti 286. Padahal katanya, kata Aisyah, surat Al-Ahzab itu dulu 286 ayat, artinya sama dengan Al-Baqarah, dan sekarang tinggal 72 lagi. Berarti 200 lebih ayat Al-Quran itu hilang menurut Aisyah. Apakah saya ingin bisa mengatakan bahwa menurut hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, Al-Quran ahli sunnah itu dulu